Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan Kain melawan si Kordino, yaitu sama-sama utusan dari sang dewa. Yang satu dewa jahat, yang satu dewa baik. Jadi begitu. Terus Kain itu akan menghampiri para siswa karena dia masih dalam masa turnya. Jadi Kain balik lagi tuh, gitu ya guys ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, setelah Kain disuruh oleh sang raja untuk menghampiri para siswa kembali, karena menurut sang raja itu adalah masih masa tur dari perjalanan sekolah Kain. Kain pun mendarat di tempat yang agak jauh agar dia tidak terlihat dari kereta, dan kemudian dia pun berlari menuju kereta tersebut. Sebenarnya jika Kain serius, bisa saja dia berlari dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Namun Kain memilih tidak melakukannya. Dia hanya berlari sedikit lebih cepat dari kereta saja. Para petualang yang mengawal di belakang pun memberikan aba-aba dan bersiap untuk bertarung ketika melihat ada yang mendekati mereka. Melihat reaksi para petualang itu, Kain pun merentangkan tangannya lebar-lebar dan kemudian mendekat sambil melambaikan tangannya. Para petualang itu pun segera menyadarinya setelah melihat wajah yang tak akan pernah mereka lupakan itu dalam balutan seragam sekolahnya. Para pengawal itu pun segera memberikan instruksi untuk menghentikan kereta. Melihat Kain yang seolah merasa lega, satu persatu guru dan murid pun turun dari kereta yang telah berhenti. Para guru pun merasa lega setelah melihat sosok Kain dan terlihatlah senyuman di wajah mereka masing-masing. Begitu pula dengan para siswa. Namun Telesilk langsung berlari ke arah Kain dan langsung memeluk Kain karena mereka sangat mengkhawatirkan Kain. Kain pun menjelaskan bahwa semuanya sudah selesai karena sekarang para ksatria sudah mengurusnya. Jadi Kain pun merasa sudah tidak ada masalah lagi. Memang benar para penyerang itu telah dibawa ke ibu kota dan diurus oleh para ksatria, sehingga tidak akan ada masalah lagi. Para bangsawan fraksi Kordino yang berada di ibu kota pun juga telah ditangkap oleh para ksatria atas perintah sang raja. Kain pun menyapa semua orang sambil berharap tidak ada hal yang terjadi selama dia pergi. Kain juga meminta maaf kepada semuanya karena telah membuat masalah kepada mereka. Pasalnya karena adanya masalah dengan Viscombat, jadi mereka pun tidak bisa mampir di kota Terenza. Sebagai permintaan maafnya, Kain pun menawarkan kepada mereka semuanya untuk bersantai sebentar di kota Drintel jika para guru mengizinkan. Para siswa pun merasa senang mendengar perkataan Kain itu, sebab akibat penyerangan itu para siswa pun sudah kelelahan baik secara fisik maupun secara mental. Sebagian besar dari mereka adalah anak bangsawan, dan bagi beberapa dari mereka itu adalah pertama kalinya bagi mereka melihat pertempuran secara langsung. Faktanya para guru juga merasa stres dan sedang mencari kota yang aman untuk mereka beristirahat dengan nyaman. Namun tak ada lagi tempat yang bisa dimasuki oleh jumlah orang yang sebanyak itu yang bisa digunakan oleh para anak bangsawan itu untuk menginap. Karena Terenza yang seharusnya menjadi tujuan mereka itu ada berada di bawah pemerintahan Viscombat, jadi hal itu pun membuat mereka tidak bisa pergi ke sana untuk sementara waktu. Jadi guru pun sedang dengan senang hati memberikan izin untuk singgah di kota Drintel. Para guru pun segera memberitahu para siswa untuk kembali naik ke kereta, sedangkan Kain langsung menghampiri Claude dan yang lainnya yang sedang melakukan pengawalan di bagian depan. Kain pun meminta maaf kepada Claude karena telah membuatnya menunggu dan berterima kasih kepada Claude atas pengawalannya. Kain juga mengatakan bahwa untuk sementara semuanya sudah dibereskan. Dengan santai, Claude pun menjawab bahwa Kain dengan mengatakan dia sangat yakin jika Kain yang mengurusnya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Melihat sikap Claude yang terlalu santai di depan Kain itu, Lina pun menegur Claude agar menjaga cara bicaranya di depan Earl seperti Kain. Kain pun tidak mempermasalahkannya. Ia malah sangat berterima kasih karena mereka semua mau mengambil misi pengawalan itu. Setelah mendengar itu, Rina pun menghela napas panjangnya dan mengakhiri ceramahnya kepada Claude. Millie pun merasa tidak enak kepada Kain karena seharusnya justru mereka lah yang berterima kasih kepada Kain karena telah menyelamatkannya mereka pada saat penyerangan itu, karena jika tidak ada Kain mungkin mereka sudah terbunuh. Millie pun mengatakan itu sambil tersenyum pahit dan Nina pun hanya diam dan mengangguk. Kemudian Kain pun juga menyampaikan tujuan perjalanan mereka kali ini kepada para ksatria, dan setelah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka, Kain pun kembali ke kereta.
Pada saat penyerangan itu, para pasukan Royal Knight pun telah kembali diyakinkan akan kemampuan Kain yang luar biasa itu, sehingga membuat mereka menjawab perkataan Kain itu dengan tegang dan gugup. Lalu Kain pun menghela napasnya dan membuka pintu kereta yang di sana sudah ada Teles, Silk, dan Liltana. Setelah Kain duduk, kereta pun segera bergerak maju, namun ekspresi mereka bertiga terlihat sangat serius. Lalu Teles pun mulai membuka mulutnya meminta Kain untuk menjelaskan apa saja yang telah dia lakukan. Mendengar pertanyaan Telestia itu, Kain pun merasa bimbang bagaimana ia harus menjawabnya dan sejauh mana ia harus menceritakannya. Dalam kasus ini, mantan Senat Maaf telah berkonspirasi dengan Marquis Cordino di balik layar untuk melakukan penyerangan. Ditambah lagi Viscount Bart yang merupakan anggota fraksi Cordino itu. Mereka semua sudah ditangkap dan sedang diperiksa di ibu kota. Kain pun merasa bahwa tidak mungkin ia menceritakan bahwa semua para penyerang tersebut sudah ada di ibu kota. Ketika Kain menjelaskannya, terlihatlah kerutan di dahi Teles dan Silk, sebab serangan kepada keluarga kerajaan itu hukumannya adalah hukuman mati. Apalagi kali ini juga telah melibatkan anggota keluarga Duk dan putri negara lain, sehingga itu bukanlah sesuatu hal yang sepele. Setelah mendengar cerita Kain, Teles pun berencana akan memberitahu ayahnya dan membiarkan ayahnya untuk memutuskan tindakan yang tepat. Kain pun setuju dan memilih untuk tidak mengatakan bahwa ia sudah bertemu sang raja dan lainnya terlebih dahulu. Sambil menghadapi banyak pertanyaan dari Teles dan yang lainnya, mereka pun akhirnya tiba di kota Drintel. Selama mereka berkemah di tengah perjalanan, Kain pun telah berpindah ke Drintel dan sudah memberitahu Dharmesia tentang rencana kedatangan mereka. Jadi, kereta pun bisa terus berjalan menuju mansion wali kota tanpa berhenti di gerbang masuk kota. Para pelayan pun sudah berbaris menyambut mereka di depan mansion. Para guru dan para siswa pun turun dan memandangi istana mansion itu sambil memberikan tanggapan yang mengagumi istana mansion tersebut. Kain pun hanya tersenyum pahit mendengar komentar para siswa dan guru tersebut. Tanpa menyadari isi hati Kain, para siswa pun dengan riang gembira dipandu oleh para pelayan untuk masuk. Teles dan kelompoknya pun dipandu menuju kamar yang sama ketika mereka berangkat sebelumnya. Setelah mereka semuanya mandi dan berganti pakaian, mereka pun bersantai di ruang tamu sambil meminum teh yang dibuatkan oleh Dharmesia. Teles, Silk, dan Liltana pun bersantai dan berbincang mengenai kejadian sebelumnya. Sebenarnya mereka juga akan mengajak Kain untuk bergabung, namun saat ini Kain perlu melakukan pertemuan dengan Alex selaku wakil wali kota. Jadi untuk sementara Kain pun tidak bisa hadir. Meskipun masih dalam rangka tur sekolah sebagai wali kota, pasti banyak masalah yang harus Kain selesaikan. Selain itu, Kain juga memiliki banyak tugas sebagai bangsawan. Pada dasarnya sangat jarang ada seorang pelajar yang menjadi wali kota. Paling tinggi mereka hanyalah keturunan bangsawan. Namun mereka seharusnya bersyukur bahwa hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah selesai melakukan pertemuan, Kain pun segera menuju ke ruang tamu tempat Teles dan yang lainnya berada. Kain pun duduk di tempat yang kosong, lalu Dharmesia pun meletakkan teh di hadapannya. Kain pun mengatakan bahwa sekarang sudah diputuskan bahwa mereka bisa bersantai selama 2 hari di kota itu. Mendengar perkataan Kain itu, mereka bertiga pun tersenyum. Lalu Kain pun melanjutkan perkataannya bahwa dia juga bersedia mengantar mereka berkeliling kota Drintel bersama. Namun belum selesai Kain mengatakannya, tiba-tiba pintu pun terbuka, dan yang membuka pintu itu adalah Elizabeth yang sudah menunggu kepulangan Kain. Ya elah, harem ke berapa tuh? Elizabeth pun masuk dengan santai tanpa memperdulikan sekitarnya, dan ia pun tampak sangat bahagia ketika mengetahui Kain telah kembali, yang membuat Teles serta kelompoknya hanya bisa terbengong melihat kejadian itu. Teles pun curiga bahwa Kain sudah menggoda wanita lain. Bersamaan dengan perkataan Telestia itu, mereka bertiga pun mengarahkan tatapan dingin mereka kepada Kain. Menyadari bahwa Silk telah mengetahui tentang masalah dengan Elizabeth, dengan panik Kain pun menunjuk Silk untuk menjelaskannya. Silk pun nampak kebingungan, lalu ia pun berusaha memperhatikan wajah gadis itu, dan kemudian Silk pun terkejut setelah menyadari bahwa gadis itu adalah gadis ras iblis yang telah diselamatkan oleh Kain di arena. Melihat reaksi Silk itu, Kain pun mengangguk. Teles dan Liltana pun mendesak Silk untuk menjelaskan apa yang telah disembunyikan. Melihat Teles dan Liltana yang menyudutkan Silk, Kain pun akhirnya pasrah dan menghela napasnya. Kain pun menyuruh mereka semua termasuk Elizabeth untuk tenang karena dia akan menjelaskan semuanya. Tanpa pikir panjang, Elizabeth pun duduk di sebelah Kain, dan seolah tidak memperdulikan mereka bertiga, ia pun mengambil cemilan yang ada di atas meja.
Mengesampingkan Elizabeth yang terus mengunyah camilannya, Kain pun mulai menjelaskannya. Untuk mempermudahkan dalam menjelaskan, Kain pun memulai dengan menunjukkan perlengkapan ketika menyelamatkan Elizabeth di arena. Kain pun mengambil sebuah topeng dari item box miliknya dan meletakkannya di atas meja. Setelah mengingat-ingat, Teles dan Liltana pun tampak sudah berhasil menebaknya. Silk pun membenarkannya. Dengan senyum yang meledak, ia pun mengatakan bahwa itu adalah topeng misterius yang muncul di arena Republik Eastern. Dengan itu, Teles dan Liltana pun mulai bisa menebak bahwa gadis yang ada di samping Kain itu adalah gadis ras iblis yang telah diselamatkan oleh Kain. Kain pun membenarkannya dan menyuruh Elizabeth untuk menunjukkan wujud aslinya. Karena melihat Kain yang mempercayai mereka bertiga, Elizabeth pun tidak keberatan untuk melakukan permintaan Kain itu. Elizabeth pun mulai merapalkan sihir dan seketika tubuhnya pun diselimuti oleh cahaya, dan kemudian wujud aslinya yang memiliki 5 tanduk di dahinya itu pun kembali. Melihat itu, Teles dan Liltana pun mulai sedikit gugup setelah mengetahui identitas Elizabeth yang sebenarnya. Kain pun tidak terlalu berpengaruh karena dia memang punya beberapa kenalan dari ras iblis, namun tidak bagi siapapun orang yang ada di dunia itu. Dikatakan bahwa masing-masing individu ras iblis memiliki kekuatan yang besar yang bahkan dapat menghancurkan kota sendirian. Melihat mereka yang ketakutan, Elizabeth pun mengatakan untuk tidak terlalu waspada dengannya, karena dia pun tidak terlalu menganggap manusia sebagai musuh, apalagi Kain adalah temannya. Sambil tertawa, Elizabeth pun kembali merapalkan sihirnya dan kemudian kembali ke wujud manusianya. Setelah itu dia pun kembali memakan cemilan yang ada di meja. Dengan menarik napas dalam-dalam, Teles pun bertanya kepada Kain apa alasannya menyelamatkan Elizabeth. Kain pun menjelaskan bahwa ia punya beberapa kenalan dari ras iblis. Jadi Kain pun hanya ingin menyelamatkan Elizabeth saja dengan masuk ke arena lalu kemudian membawa Elizabeth ke kota Drintel untuk melindunginya. Meskipun belakangan ini Kain pun baru mengetahui bahwa ternyata Elizabeth adalah seorang tuan putri di sebuah kerajaan iblis. Mendengar penjelasan Kain itu, tiba-tiba wajah mereka bertiga pun menjadi suram. Kain juga mengatakan jika saja waktu di arena si petualang peringkat es itu berhasil mengalahkan Elizabeth, mungkin saja akan terjadi perang total antara ras iblis dengan ras manusia. Kata-kata Kain itu pun membuat mereka bertiga menelan ludahnya masing-masing. Sebab perang itu bukan lagi perang antar manusia yang terjadi, tapi perang antara ras iblis versus ras manusia. Mengingat sosok iblis itu bahkan bisa menghancurkan satu kota hanya sendirian dan akan menyebar di seluruh kerajaan, maka hal itu pasti akan membuat semua dalam kekacauan. Mereka bertiga pun dapat membayangkan hal itu, karena jika itu terjadi, maka bukan hanya Republik Eastern yang terlibat langsung yang akan terkena dampaknya, namun negara-negara lain pun mungkin akan merasakan dampaknya. Namun berkat tindakan Kain yang tiba-tiba itu, mereka pun berhasil menghindari perang tersebut. Teles pun mengerti dan atas nama anggota kerajaan Esport, dia pun secara resmi akan menyambut Elizabeth di istana kerajaan. Teles pun berdiri dan mengatakan itu sambil menggenggam tangannya dengan erat. Mendengar tawaran Telestia itu, Elizabeth pun mengatakan bahwa dia di sana sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan mansion Kain. Tapi Elizabeth cukup terkejut mengetahui bahwa Telestia adalah keluarga kerajaan juga. Melihat Elizabeth yang kebingungan itu, mereka bertiga pun sadar bahwa mereka belum memperkenalkan diri mereka. Menyadari hal itu, Telestia pun memperkenalkan dirinya sebagai Telestia Terra von Esport, tuan putri ketiga kerajaan Esport di mana tempat Kain tinggal. Telestia juga mengatakan bahwa dia adalah tunangan Kain. Selanjutnya giliran Sil. Dia pun juga memperkenalkan dirinya sebagai putri kedua salah satu keluarga Duke di kerajaan itu yang bernama Silk von Santana. Sil juga mengatakan bahwa dia juga adalah tunangan Kain. Yang terakhir adalah giliran Liltana. Dia pun juga memperkenalkan dirinya sebagai Liltana van Visus, putri keenam dari kekaisaran Visus yang ada di sebelah kerajaan itu. Pada saat Liltana ingin menjelaskan hubungannya dengan Kain, Liltana pun tampak sedikit bingung. Teles pun memperkenalkan dirinya dengan menekankan bagian tunangannya, sedangkan Sil hanya memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Sementara Liltana dia tampak agak gugup saat memperkenalkan dirinya. Saat mereka memperkenalkan diri mereka, Elizabeth pun hanya menjawab dengan mengatakan "Oh", lalu melirik sekilas ke arah Kain dan tersenyum. Dengan ini, Elizabeth pun mengerti bahwa mereka bertiga menyukai Kain serta mengetahui bahwa Teles dan Sil adalah tunangan Kain, sehingga dia pun harus memperkenalkan dirinya. Elizabeth pun berdiri dan kemudian berdeham sekali sebelum mulai berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kekaisaran iblis Bene Sitos yang bernama Elizabeth van Bene Sitos.
Elizabeth juga mengatakan bahwa sebelumnya dia sedang ke daerah manusia untuk berjalan-jalan, namun banyak hal yang telah terjadi dan sekarang berkat diselamatkan oleh Kain, dia pun bisa berada di sana. Setelah menyelesaikan perkenalan dirinya, Elizabeth pun kembali duduk dan memakan cemilannya lagi. Kain pun menjelaskan bahwa untuk sementara dia membiarkan Elizabeth untuk tinggal di mansionnya, dan ketika saatnya tiba dia pun akan mengantarkan Elizabeth pulang ke negaranya. Elizabeth pun membenarkannya, walaupun tidak masalah baginya jika langsung menjadi pasangan Kain, namun dia masih mempunyai peran sebagai tuan putri. Jadi setidaknya dia harus kembali ke kerajaan itu. Mendengar itu, mereka bertiga pun tidak melewatkan sedikit pun kata-kata yang baru saja terucap dari mulut Elizabeth. Teles dan Sil pun langsung curiga bahwa Kain ingin menambah tunangan lagi, sehingga mereka pun mengingatkan Kain bahwa tindakannya itu bisa menjadi masalah antar negara. Sementara Lil Tanaya hanya bisa bergumam bahwa dia juga ingin menjadi pasangan Kain suatu hari nanti. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit mendengar perkataan mereka bertiga itu. Memang benar Elizabeth adalah sosok gadis yang sangat cantik, namun dia adalah ras iblis dan juga seorang putri kekaisaran iblis, sehingga tidak akan mudah baginya untuk melakukan pernikahan dengan seorang bangsawan ras manusia. Selain itu, Kain juga sudah mempunyai 3 tunangan, bahkan 4 jika termasuk Shen. Kain pun berusaha sekuat tenaganya untuk menjelaskan hal itu kepada mereka bertiga. Namun ia baru bisa bebas setelah Colin yang tiba-tiba datang untuk memberitahu mereka bahwa persiapan makanan sudah siap. Ketika Kain berusaha mati-matian untuk menjelaskannya, Elizabeth pun dengan polosnya hanya fokus menikmati cemilannya. Aduh, capek. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini ya guys ya. Sakit juga tenggorokan karena nggak ada minum ya guys ya, jadi langsung gas gitu doang. Nah, untuk di video selanjutnya mungkin ya kehidupan sehari-hari Kain akan kembali, dan juga ada nanti Kain akan pergi ke tempatnya kerajaan iblis, jadi gitu ya guys ya. Udah sampai segini dulu dan see you.